Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin hal-hal yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari, tapi ya gitu, sering banget kita lupakan. Yuk, kita coba gali lagi bareng-bareng, nikmat-nikmat apa aja sih yang mungkin udah terlupakan itu? Sering banget apa yang jadi keseharian kita, yang kita anggap biasa-biasa aja, itu tuh justru jadi impian terbesar orang lain loh. Realita kita hari ini bisa jadi adalah doa yang mereka panjatkan setiap malam. Coba deh kita lihat beberapa contohnya. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, punya pasangan. Mungkin buat kita yang udah menikah, kebersamaan itu ya bagian dari hidup aja. Tapi coba bayangin, di luar sana banyak banget loh yang masih sendirian, yang berdoa setiap hari buat bisa nemuin teman hidup. Punya seseorang di sisi kita itu anugerah yang luar biasa. Nah ini nih yang kadang bikin kita harus benar-benar ganti cara pandang. Pas lagi capek-capeknya ngurusin anak, pas lagi ngerasa repot banget, kita perlu ingat, suara berisik mereka, tangisan mereka, bahkan kerepotannya mereka buat, itu adalah sebuah simfoni kehidupan. Musik yang sama yang dirindukan banget sama pasangan-pasangan yang masih berjuang buat dapat keturunan. Terus rumah, tempat kita pulang. Mau sekecil apapun itu, mau ngontrak sekalipun, itu istana kita kan. Tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, tempat kita merasa aman. Punya tempat untuk pulang itu sebuah kemewahan yang ternyata jadi harapan besar bagi banyak orang di luar sana. Sama juga soal kerjaan. Kadang kita ngeluh, aduh kerjaan berat banget, atau bosen sama rutinitas. Tapi di saat yang sama, ada jutaan orang yang berharap ada di posisi kita. Punya kesibukan, punya penghasilan, punya sesuatu buat dikerjain setiap pagi, itu nikmat yang seringnya baru kita sadari pas udah nggak ada. Bener ya, cara kita mandang sesuatu tuh ngaruh banget. Apa yang menurut kita kurang atau pas-pasan, buat orang lain itu bisa jadi jawaban dari doa mereka. Bisa jadi itu adalah jalan keluar dari tumpukan utang atau kesulitan yang lagi mereka hadapi. Jadi perasaan cukup itu sendiri, udah anugerah yang luar biasa. Dan mungkin ini dia ya, nikmat yang paling-paling besar, tapi justru yang paling sering kita lupain. Sehat. Bisa napas lega tanpa bantuan alat, bisa jalan tanpa rasa sakit, bisa melihat dunia dengan jelas. Ini benar-benar kekayaan yang sejati. Sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya bagi saudara-saudara kita yang lagi berjuang melawan sakit. Tapi jangan salah, nikmat itu nggak melulu soal materi loh. Ada hal-hal kecil yang efeknya dahsyat. Contohnya, senyuman kita. Mungkin buat kita itu hal sepele, tapi buat orang yang lagi sedih, senyuman tulus dari kita itu bisa jadi penenang yang luar biasa. Jangan pernah remehkan kekuatan hal-hal kecil ya. Nah, mungkin ini adalah puncak dari semua renungan kita. Karunia yang paling agung, tapi sering banget kita nggak sadar. Yaitu ditutupnya aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita sama Allah Azza wa Jalla. Coba bayangin sejenak, kalau semua kesalahan kita itu dibuka di depan semua orang. Nggak kebayangkan? Ini adalah bentuk kasih sayangnya yang begitu besar. Oke, sebelum kita tutup, ada satu lagi nih yang perlu kita renungin. Kebebasan. Bebas melangkah kemana kita mau, bebas memilih, bebas beribadah dengan tenang tanpa rasa takut. Ini adalah sebuah kemewahan yang jadi impian bagi banyak banget orang yang hidupnya penuh keterbatasan. Jadi gimana? Setelah kita ngobrolin semua ini, mulai dari pasangan, anak, rumah, pekerjaan, sampai nikmat yang gak kelihatan kayak ditutupnya aib kita. Pertanyaan ini sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing. Masihkah kita mau lalai untuk bersyukur? Semoga obrolan singkat ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.